Ya, jadi alhamdulillah tadi aku sudah diterima pengaduan aku curhat. Curhatan aku, terutama masalah KDRT aku, dan alhamdulillah Komnas Perempuan dalam hal ini merespon sangat positif ya tentang apa yang aku alami kasus KDRT. Jadi aku di sini mungkin bisa lebih healing lagi, karena sebetulnya apa yang aku hadapi itu kan lumayan ya, karena biasanya kan kalau sebagai korban KDRT itu kita healing diri sendiri aja itu udah setengah mati rasanya. Belum ada playing victim, belum ada fitnahan, belum ada denial dari pihak sana. Jadi buat aku mendatangi Komnas Perempuan itu salah satu ikhtiar seperti yang aku bilang dalam rangka mencari keadilan. Dan alhamdulillah dari komisioner semua Komnas Perempuan justru menyatakan dan mengapresiasi apa yang aku lakukan dengan tindakan aku melaporkan KDRT. Aku berani speak up sampai di titik ini. Alhamdulillah aku juga terus ya untuk meminta siapapun ya, termasuk Komnas Perempuan, untuk mengawal nanti pengadilan, nanti di peradilannya nanti insya Allah di pengadilan negeri di Kota Kediri, karena TKP-nya di Kediri. Jadi aku mohon juga doanya, karena aku paham banget setelah kita tadi berdiskusi, ternyata korban KDRT dalam hal ini yang menimpa istri itu nomor satu urutan. Artinya insya Allah ini menjadi satu semangat juga nih buat teman-teman perempuan yang mungkin mengalami kayak aku, korban KDRT yang masih berproses di kasus hukumnya sendiri. Tapi kita juga on the other hand, kita juga harus healing diri sendiri. Kita harus punya semangat untuk diri sendiri, karena marwah dan martabat kita tuh ada di diri kita. Jadi kedatangan aku alhamdulillah di Komnas Perempuan, insya Allah mereka juga akan mengawal proses hukumnya nanti di PN Kota Kediri. Insya Allah saya minta doanya buat teman-teman juga mengawal ini, untuk mendoakan saya juga supaya saya kuat, karena yang saya hadapi nggak bakal sesederhana itu. Jadi ya alhamdulillah ini ikhtiar saya, mudah-mudahan ini mendapatkan hasil yang luar biasa. Jadi saya juga minta tadi Komnas Perempuan untuk turut merespon ya masalah KDRT ini. Kalau udah dengan urutan pertama menimpa perempuan, artinya ya perempuan ya support perempuan. Jadi buat saya alhamdulillah tepat tadi bisa berdiskusi, banyak banget pencerahan ya Roro yang bisa kita dapatkan. Kebetulan Roro survivor juga untuk korban KDRT. Ya memang kita harus maju, kita nggak bisa melangkah mundur, karena hanya kita yang bisa nolong diri kita sendiri sekali lagi. Dan speak up untuk masalah KDRT sekali lagi itu sebagai satu bentuk apresiasi kita terhadap diri kita sendiri. Jadi yang paling sayang sama diri kita sendiri ya kita sendiri. Jadi kalau kita merasakan KDRT ya dengan segala konsekuensinya ya, kita harus maju ke depan dan jangan takut. Hasil dari obrolan dengan Komnas Perempuan sendiri, mereka sendiri seperti apa memberikan masukan ataupun pembicaraan yang tadi Mbak Vena utarakan di dalam? Mereka feedback apa? Mereka kan harus ada satu mereka akan rilis apa yang saya sampaikan, itu pasti mereka ada konsolidasi lah. Jadi habis itu mungkin mereka akan press release sama teman-teman semua, karena mereka tadi kan juga mendengarkan ya, banyak mendengarkan curhatan kita sama-sama perempuan. Seperti yang saya bilang, perempuan support perempuan. Artinya adanya institusi ini buat saya ini juga membuka ya buat ibu-ibu atau perempuan Indonesia yang mengalami kayak kita KDRT fisik, psikis, atau mungkin apapun lah namanya. Karena KDRT itu kan macam-macamnya jenisnya. Yang pertama kita lakukan adalah speak up. Kalau saya sebagai korban KDRT fisik, ada visum, ada barang bukti, memang proses hukum sedang berjalan. Apalagi insya Allah kalau Allah mengizinkan ya mungkin P21 dalam minggu ini, alhamdulillah, artinya kan ini maju terus ke depan.
Itu yang saya bilang tadi bahwa saya butuh support moral. Bahwa di sini Komnas Perempuan mengapresiasi saya berani speak up. Itu sebagai satu indikator juga. Nah kalau kita nggak berani speak up dengan segala konsekuensi seperti yang saya bilang, karena urutannya biasanya korban KDRT pasti mengalami yang namanya playing victim. Nah itu pertanyaannya, nggak semua perempuan berani mengambil resiko akan di playing victim. Dan saya sudah sekarang menjalani dan mengalami proses itu. Ya, alhamdulillah Komnas Perempuan menyatakan dukungan penuh, menyatakan soliditasnya untuk kasus KDRT saya dan juga semua lah kasus KDRT semua perempuan Indonesia yang berani melaporkan, berani speak up. Artinya ya mudah-mudahan ke depannya secara psikologi saya juga saya insya Allah lebih percaya diri melangkah ke depan. Langkah apa sih Mbak nanti yang akan ditempuh sama Komnas Perempuan? Yang mungkin bisa ditanyakan ya. Di pengadilan nanti akan ketemu Mbak Vena, sudah siap di pengadilan Kediri nanti? Ya insya Allah siap. Karena itu kan sebagian dari kita mencari keadilan. Ya harus siap karena itu yang memang saya tuju. Mbak Vena, ini sepertinya prosesnya cepat ya, maksudnya Bang Hotman sudah mengumumkan akan P21 sama Mbak Vena sendiri gimana sih? Kayaknya memang ada surat cepat dari Polda ya. Ada surat dari Polda kan selalu melaporkan update. Ya kita makanya saya bilang saya mohon teman-teman wartawan mengawal ini. Karena kasus KDRT itu seperti gunung es. Nggak banyak perempuan yang berani speak up. Itu makanya kenapa saya butuh ke Komnas Perempuan, butuh dukungan moral lah terutama. Karena ya kalau kita sebagai korban, kita healing diri sendiri aja perlu proses waktu, berjibaku dengan bagaimana kita bisa mengembalikan kepercayaan diri kita sebelum kita kena KDRT ya. Belum nanti playing victimnya itu. Ya teman-teman wartawan tahu lah ya. Apa yang terjadi sama saya sudah di playing victim. Tapi saya kan nggak bisa untuk apa ya, selalu kayak debat usir gitu. Saya memilih jalur-jalur yang sesuai. Ke Komnas Perempuan sebagai bentuk saya meminta pencerahan. Ya insya Allah saya lebih siap lagi melangkah untuk ke peradilan. Makanya mau berkas apa aja sih Mbak? Sebetulnya sebelum saya bawa udah saya laporkan karena kan udah online. Tapi kalau memang ini dibutuhkan lagi ya saya bawa. Udah dilihat. Apa aja Mbak mungkin Mbak data-data yang dibawa tadi? Udah tahu semua sama. Tadi ketemu sama siapa Mbak di dalam? Komisionernya. Ada beberapa komisioner, kita juga bertukar pikiran. Betul, tadi juga Nyai mengutarakan pengalaman pernikahan yang amat sangat buruk, di mana Nyai telah dilakukan juga sebagai Nyai korban KDRT, verbal dan non verbal, perselingkuhan, dan Nyai juga sharing kepada Ibu Komisioner yang terhormat tadi Komnas Perempuan bahwa saat ini Nyai mensomasi untuk memperjuangkan keadilan Baby Sultan gitu. Jadi alhamdulillah Ibu Komisioner juga sangat support ya kepada Nyai dan juga kepada Mbak Vena, dan concern sekali karena Komnas Perempuan juga melindungi hak-hak anak-anaknya. Ya, jadinya sangat berterima kasih kepada komisioner-komisioner yang telah menerima kami berdua, dan harapannya tetap terus mengawal kasus Mbak Vena khususnya, dan juga mengawalnya juga untuk bisa melangkah ke depan menjadi pribadi yang lebih baik, dan khususnya memperjuangkan keadilan Baby Sultan yang saat ini sedang diperjuangkan melalui somasinya ini. Mbak Vena hari ini tidak didampingi oleh Bang Hotman, kenapa? Iya, kan udah tadi pagi meeting. Jadi kalau kegiatan seperti ini itu lebih kepada aku pribadi sebagai perempuan yang mengalami KDRT, ya aku ingin mencari pencerahan juga dari institusi seperti Komnas Perempuan, lembaga independen untuk bisa memberikan pencerahan. Kita ini kan korban KDRT nggak akan pernah ada yang siap. Tapi tiba-tiba saya mengalami KDRT, kan saya harus belajar dari kasus saya sendiri. Kemudian saya ikhtiar untuk memberikan kekuatan terhadap diri saya sendiri. Karena sekali lagi korban KDRT itu pasti akan di-playing victim. Dan gak semua perempuan Indonesia atau perempuan dimanapun di muka bumi ini udah kita korban, kita harus menghadapi yang namanya playing victim. Belum nanti cyber lewat media, belum ancaman. Tapi ya bismillahirrahmanirrahim,
dengan pertolongan Allah, tuntunan Allah. Makanya kenapa saya buat pengajian itu sebagai penguatan diri saya. Kita pasti berdoa, tapi kita juga pasti berikhtiar. Ikhtiarnya apa? Ada lembaga independen seperti Komnas Perempuan, itu tempatnya perempuan, support perempuan dengan semua pengarus utamakan dengan kepentingan hak perempuan. Ya, saya datang ke sini, kita bertukar pikiran. Ya, hasilnya nanti mungkin dari Komnas Perempuan akan memberikan press release berdasarkan cerita kita ya. Mbak Vena, ada curhatan apa sih ke komisioner ketika mendatangi? Ada curhatan apa ke komisioner? Terlebih kan ini ada kayak semacam ancaman juga. Ya sudah pada tahu, mungkin teman-teman wartawan yang lebih tahu lah. Saya kan di sini cuma hanya apa ya nggak gampang lah menjadi korban KDRT untuk bisa memperjuangkan haknya. Tapi yang saya pahami dengan sebulan peristiwa ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Saya berada pada posisi korban. Saya di sini tahu di negara hukum. Ya insya Allah saya harus memperjuangkan hak hukum saya. Keadilan buat saya ya hanya saya sendiri yang paling tahu. Tentunya dengan tuntunan Allah. Makanya semua saya bikin balance. Insya Allah dengan peristiwa ini saya akan juga Maroro ya bisa menjadi perempuan yang jauh lebih belajar tentang bagaimana kita memilih pasangan salah satu. Kan tadi kita diskusikan juga karena banyak sekali ternyata orang-orang yang karena kita hijrah kan Jadi berkedok agama, laki-laki yang memperalat atau ya bukan memperalat ya, memanfaatkan hijrah kita dengan mendalil-dalilkan agama untuk mendekati kita gitu. Dan ternyata berbanding terbalik atas aktualisasi atau kenyataannya gitu yang masing-masing tidak bagus. Terus sekarang perasaan Mbak Vena setelah lapor ke Komnas Perempuan gimana? Lebih tenang. Apa ada perasaan lega atau lebih tenang ya atau pasti alhamdulillah karena semua yang namanya diskusi, pencerahan, semua yang namanya brainstorming itu pasti ada positif result gitu. Jadi kalau kita perempuan itu pasti kita butuh kan mereka ahlinya ya kayak tadi ada psikolog, ada Mbak Ami sebagai memang dia lawyer juga kan komisioner itu latar belakangnya berbeda-beda. Jadi buat kita ini baik banget ya hari ini pencerahan. Ya. Mbak Vena proses gugat cerai udah sampai mana? Ya tetap tadi aja katanya Ibu Resti ya. Vena itu di masa apa sih dia bilang udah setelah kelihatannya oke. Tapi kalau dari cara dia melihat saya cerita sebenarnya masih ada depresinya, post trauma ya namanya. Iya. Jadi kalau secara kasat mata saya kelihatannya semangat berdaya gitu, apa namanya berdaya bisa ngomong, bisa jelasin. Tapi sebenarnya di dalam kamu tuh kamu masih depresi, namanya post trauma. Udah agak tenang belum sih ketika melakukan program? Ya insya Allah. Udah mulai ambil job dan aktif? Belum. Mbak Vena katanya Ya, sudah udah mau maghrib pendaftaran Mbak. cerai. Tanggal 16 ada sidang perdana. Minggu kemarin digugat cerai sama Bang Ferry gimana, Mbak Vena?